السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapa-bapa dan ibu-ibu yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan lanjutkan tentang pembahasan tanda-tanda kiamat, dan kita masih membahas tanda-tanda kiamat yang kecil atau sughra. Di pertemuan kita yang lalu, di antara yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahawa menjelang terjadinya kiamat, maka bermunculan orang-orang yang suka berdusta atau para pendusta. Dan pendusta ini adalah pendusta dalam urusan agama, mendustakan kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan Rasulullah juga bahkan menyebutkan mereka mencapai 30 orang sebelum terjadinya kiamat, dengan bahasa salasina kazzaban, ada 30 pendusta. Dan tentu pendusta yang kita hitung 30 sudah berlebihan. Para ulama mengatakan ini adalah pendusta-pendusta yang level tinggi, artinya mereka berhasil mengajak, mengubah opini, dan punya masa mengikuti kedustaan mereka. Dan itu akan terus terjadi sampai datangnya kiamat al-kubra, sampai kiamat yang besar. Makanya kita sudah bahas panjang lebar bahawa jangan heran dunia ini akan memunculkan orang-orang yang terbiasa berdusta di atas urusan agama. Bahkan yang kita sangat sayangkan, kedustaan itu kadang-kadang berada di atas mimbar-mimbar, berdusta di atas nama Nabi SAW. Kadang-kadang memberitakan hadis yang palsu tanpa memberitahu kepalsuannya, sehingga banyak masyarakat awam yang termakan dengan berita-berita yang sebenarnya bukan dari Nabi SAW. Nah, ini perlu sangat dihati-hatikan dalam berbicara agama. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, tanda kiamat berikutnya adalah kasratu az-zalazil, yaitu banyaknya terjadi gempa. Dan ini telah dikabarkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis tentang di antara tanda kiamat dipastikan akan banyaknya terjadi gempa. Hadis riwayat Bukhari mengatakan la taqumus sa'ah hatta yaksuru zalazil, tidak akan terjadi kiamat kecuali didahului oleh banyaknya terjadi gempa. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, disebut zalazil atau zilzal, itu artinya guncangan yang sangat hebat. Dan gempa punya dua kemungkinan dalam pikiran manusia atau dalam ilmunya manusia.
gempa itu punya dua kemungkinan. Dilihat dari satu sisi, tanpa menghiraukan urusan agama, maka gempa bagi sebagian orang itu hanyalah fenomena alam. Negara-negara yang terletak di atas lempengan atau garis yang berada di atas kebiasaan atau akan terjadi gempa, maka dia juga mendapatkan gempa yang berlebihan. Dan Indonesia itu berada di atas garis tersebut, sehingga gempa dianggap sebuah hal yang biasa. Jadi setiap kali terjadi gempa, maka orang-orang yang tidak menyangkut pautkannya dengan agama akan berkata ini terjadi karena keadaan tektonik atau bisa saja karena vulkanik. Sehingga pembicaraan seperti ini ketika dikeluarkan hasilnya, maka yang terbayangkan dalam pikiran bahwa ini perkara biasa, ini adalah fenomena biasa. Jadi tidak menyangkut pautkan dengan iman. Dan selalu BMKG akan memperkirakan bahawa akan datang kekuatan gempa dengan sekian magnitudo, dan gempa itu terjadi karena pecahnya lempengan bumi di dalam lautan dan seterusnya. Begitulah keadaan orang yang mengatakan gempa hanya fenomena alam biasa. Namun di sisi yang berbeda, ketika kita merujuk kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita membaca hadis-hadis tentang bagaimana sebenarnya asal usul terjadinya gempa, maka kita dengan iman kita mulai berbicara bahawa gempa bukanlah fenomena alam biasa, tapi gempa terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan izin Allah itu terjadi pada dasarnya ingin menakut-nakuti hamba tentang kekuasaannya. Jadi salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menyadarkan hamba dari berbagai keingkarannya, dari berbagai maksiat yang dia lakukan, yaitu dengan cara membuat atau menanamkan rasa takut, ar-ru'ba, di hati manusia, agar manusia tahu siapa yang mampu menggoyangkan bumi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu bentuk kecemburuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gempa itu bahagian daripada Allah cemburu. Kita sudah pernah dengar dan kita tahu bahawa salah satu sifat Allah, Allah itu maha pencemburu. Dan cemburunya Allah itu melebihi daripada cemburunya Nabi. Dan cemburunya Nabi melebihi daripada cemburunya antara sesama kita. Dan itu disebutkan dalam salah satu hadis ketika Sa'ad bin Ubadah mengatakan kepada salah seorang sahabat yang lain, kalau ada yang mendekati istriku, artinya mengajak bicara, maka akan kutebas lehernya dengan pedang yang terhunus, bisayfil musaffah, kata Abu Ubadah. Lalu kemudian berita ini dianggap berlebihan oleh sahabat. Jadi mereka berfikir hanya gara-gara istri diajak bicara oleh orang lain, leher mau ditebas. Dilaporkan ke Nabi SAW tentang perkataan itu. Apa kata Nabi? Ata'ajabuna bi ghirati Sa'ad, kalian cemburu, kalian heran dengan cemburunya Sa'ad bin Ubadah? Ana aghyar minhu, kata Nabi, aku lebih cemburu daripadanya. Wallahu aghyar minni, dan Allah lebih cemburu daripada aku. Jadi ingin disebut dulu bahawa Allah itu punya sifat cemburu. Nah, kapan Allah cemburu? Ketika hamba
tidak lagi mendekat dengannya. Jadi ketika hamba mulai menjauh, tak lagi menyebut-nyebut nama Allah, hamba tidak lagi berkumpul-kumpul di rumah Allah, tapi hamba sangat senang berkumpul, berjingkrak-jingkrak ketika adanya konser. Mereka bahagia, bahkan jumlahnya berkali lipat dibandingkan orang-orang yang berada di dalam saf-saf masjid Allah. Orang tak lagi menyebut-nyebut istighfar, memohon-mohon ampun kepada Allah. Orang tak peduli lagi urusan agama. Di saat itulah Allah cemburu. Jadi bagaikan, walaupun tak sama cemburu Allah dengan manusia, kerana cemburu Allah tidak mengurangi zat dan kemuliaannya. Kalau cemburu manusia menguranginya, artinya dia punya sifat yang dianggap tak baik. Tapi Allah ingin dekat dengan hamba. Maka salah satu cara Allah mendekatkan hamba kembali di saat menjauh, diberilah gempa. Nah, dari mana kita tahu ini? Disebutkan dalam hadis, hadis dalam syarat Muslim dengan derajat yang sahih, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu dakhala ala Aisyah wa rajulun ma'ahu. Pernah Anas bin Malik mendatangi Aisyah dengan seorang sahabat yang lain. Faqala laha ar-rajul, lalu sahabat itu bertanya kepada Aisyah, ya ummul mu'minin, wahai ummul mu'minin, hadithina 'aniz zalzalah, kabarkan kepada kami sebenarnya gempa itu apa dan bagaimana dan apa sebabnya terjadinya gempa. Faqalat, di situ Aisyah kemudian mengatakan, iza istabahu az-zina, kalau sudah merajalelanya zina, kalau sudah mulai merajalelanya zina. Jadi zina di mana-mana, tidak ada lagi yang mencegahnya, amar ma'ruf nahi mungkar tak jalan, pemimpin hanya memikirkan menyusun kabinet tanpa memikirkan bagaimana negara harus lepas daripada maksiat. Calon-calon gubernur tak bicara tentang memberantas maksiat, tapi yang dibicarakan adalah bagaimana membangun infrastruktur yang lebih indah, lebih hebat, lebih maju. Zina ke zina juga, maksiat ke maksiat. Makanya cuba lihat visi misi para gubernur. Kalau mereka ada komitmen memberantas maksiat, maka pilihlah dia. Kalau kita lihat ada rencana kuat, ini sudah tak dibicarakan lagi. Padahal ini salah satu penyebab terjadinya kecemburuan Allah. Maka Aisyah menjelaskan, tentu Aisyah menjelaskan apa yang didengar dari Nabi SAW. Kalau zina sudah merajalela, wasyaribu al-khamar, dan orang-orang beramai-ramai meminum khamar, jadi khamar, sabu, mabuk. Anak-anak muda kita, sabu dianggap biasa. Jadi tidak ada lagi pencegahnya. Ini salah satu indikasi kecemburuan Allah. Wadaribu bil maghani, dan orang-orang sunnah mulai disibukkan dengan nyanyian-nyanyian, dengan musik-musik, dan ini pun terjadi. Wa ghara Allah, kalau itu sudah terjadi, kata Aisyah, maka Allah cemburu. Allah cemburu. Faqala lil ard, kalau Allah sudah cemburu, maka Allah berkata kepada bumi, tazalzali bihim, bergoncanglah, kata Allah. Jadi kalau Allah sudah melihat hamba tak lagi bersamanya, maka Allah mengatakan kepada bumi, salah satu makhluknya, tazalzali, wahai bumi, bergoncanglah. Zalzal itu gempa dalam bahasa sederhana kita, artinya buatlah goncangan yang keras. Fa in tabu wa naza'u, kalau mereka bertaubat setelah engkau berguncang wahai bumi, maka berhentilah. Wa illa hadamahum alaih, kalau tidak, hancurkan mereka, binasakan mereka semuanya. Jadi ini salah satu bentuk kecemburuan Allah, sehingga menyuruh kepada bumi untuk bergoncang.
Dan kita tahu kalau Allah sudah marah, kemurkaannya menyebabkan makhluk yang durhaka itu tidak dibiarkan hidup satu pun. Dan kemudian Aisyah radhiyallahu para sahabat tadi kemudian berkata, ya ummul mukminin, azabun alaihim, apakah kalau terjadinya gempa itu menjadi tanda bahawa semuanya diazab? Apa kata Aisyah? Qalat bal mau'izatun wa rahmatun wa barakatun lil mu'minin. Tidak semuanya bermakna azab. Datangnya gempa itu salah satu daripada bentuk mau'izah, peringatan, kemudian wa rahmah, kasih sayang, wa barakatun lil mu'minin, dan barakah kepada kaum mukminin. Jadi ketika sudah terjadi gempa, tentu yang merasakan bukan hanya yang ahli maksiat, walaupun pemicunya adalah mereka yang mengizinkan konser. Pemicunya mereka yang membuat konser, yang mengumpulkan orang-orang untuk melakukan maksiat. Pemicunya adalah orang-orang yang hari ini memenuhi kota-kota Lok Semawe ini dengan perzinaan, pacaran di mana-mana. Itu pemicu. Tapi begitu diberi, maka yang merasakan seluruhnya adalah seluruh yang berada di kota tersebut. Maka ditanya, apakah ini azab untuk semua? Kata Aisyah, tidak. Untuk seorang mukmin maka itu peringatan, rahmat dan barakah. Artinya kita disuruh kembali kepada Allah. Kalaupun kita mati tertimpa dalam gempa itu, maka kita nanti dibangkitkan dengan niat kita masing-masing. Cuma kenapa di dunia Allah Subhanahu wa taala memberikan gempa itu untuk semuanya? Salah satu kelalaian kita, orang melakukan maksiat kita biarkan. Orang melakukan maksiat kita biarkan. Ketika kita biarkan, maka di situ Allah marah kepada kita yang mengaku beriman walaupun kita tak bermaksiat. Dan inilah dampak daripada diamnya para ulama di atas maksiat. Jadi hari ini orang-orang yang diberi jabatan, yang mampu berkoordinasi untuk menghilangkan atau mencegah terjadi maksiat di satu kota, itu semua mulai berdalih dengan mengatakan, ini bukan urusan kamu, ini bukan urusan kami, ini bukan SOP kami bisa bergerak ke situ, batasan kami, wewenang kami hanya segini, segini, segini. Semua diam. Anehnya hanya kadang-kadang memunculkan suara menjelang tahun baru, baru muncul dilarang melakukan pawai, dilarang membakar kembang api, dilarang berkumpul-kumpul lagi. Itu saja. Setelah itu sepanjang tahun diam, sepanjang tahun diam. Padahal Masya Allah pemicu gempa cukup banyak beredar di antara kita. Di saat kita tak berkuasa lalu mulai bicara di atas mimbar, maka bagaikan kita bicara di dalam angin badai. Tak ada yang mendengarkan. Yang dengar pun orang baik-baik. Ini bicara di atas mimbar, masalah yang begini, amar ma'ruf nahi munkar. Yang dengar orang-orang taat yang datang ke Jumaat, yang salat 5 waktu, apalagi yang salat subuh. Memang insya-Allah mudah-mudahan istiqamah. Tetap kita adalah orang-orang yang baik dalam lindungan Allah. Jadi yang dengar orang baik. Sedangkan para penzina, orang-orang yang ke konser tadi, itu tak pernah datang untuk salat berjamaah. Jadi bagaimana menasihatinya? Kalau bukan kuasa pemimpin, tak mampu menghadang semua kemurkaan Allah. Pemimpin yang mampu menghadang, cukup satu surat saja ditandatangani oleh para pembesar, ditandatangani oleh para pembesar, koordinasi dengan para ulama, insya-Allah aman keadaan. Tapi kadang-kadang malah yang membuat konser tersebut para pembesar yang kita harapkan itu. Begitulah kenyataan hidup kita hari ini. Maka angkatlah pemimpin orang-orang yang peduli terhadap agama, walaupun dia tak terlalu beragama, paling kurang dia masih mendengarkan nasihat,
masih mendengarkan usulan dari rakyatnya untuk menghentikan maksiat. Itu yang sebenarnya bisa menghentikan kemurkaan Allah, karena kota, negara, apapun bentuknya, itu hanya bisa dicegah kemurkaan itu melalui para pemimpin. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau gempa sudah terjadi, itu bahagian daripada kemurkaan, bukan hanya fenomena alam. Nah, lalu di mananya yang menjadi tanda-tanda kiamat? Nah, jadi ketika Nabi menyebutkan hatta taksur az-zalazil, kalau gempa itu sudah taksur, kasura, sudah terlalu banyak. Kalau kita fikir dari dulu gempa sudah ada. Itu waktu Nabi Lut disuruh berangkat oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, yang disebutkan dalam kisah dalam Al-Quran. Malaikat berkata, Lut, keluarlah engkau dengan pengikutmu sebelum datangnya waktu subuh, dan jangan engkau melihat ke belakang. Akhirnya Lut mempersiapkan perjalanan sebelum subuh, mengabarkan kepada semua pengikut yang beriman untuk pergi sebelum solat subuh. Dan malaikat mengatakan, jangan bawa istrimu, karena dia termasuk istri yang durhaka. Pergilah Nabi Lut, dan diisyaratkan jangan lihat ke belakang. Apa yang terjadi di belakangnya? Ternyata sebuah azab yang belum pernah diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu waja'alna 'aliyaha safila. Malaikat mengambil tanah dari kota Sodom, dikorek tanah dari kota Sodom, lalu kemudian diangkat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Tabari disebutkan bahawa tanah itu sebatas kota Sodom, tempat merajalelanya para kaum homoseksual, dikorek oleh malaikat, tentu dengan mudahnya, dengan izin Allah. Lalu diangkatlah tanah itu ke langit. Jadi seperti kuih lapis, kuih lapis yang diangkat. Lalu disebutkan dalam tafsir-tafsir, dilipat lebih dahulu, seperti dilipatnya buku, dilipat lebih dahulu. Terdengarlah teriakan di tengah malam itu, berbagai teriakan histeris, lolongan anjing, ayam pun tak tahu berlari ke mana. Setelah dilipat, dibuka kembali setelah menghadapi goncangan yang sangat hebat, barulah disempom, Pak. Apa bahasa Indonesianya disempom? Disumpam, gitulah kira-kira. Jadi dibalikkan yang atas, dibalikkan ke bawah. Dan itu Masya Allah, bayangkan Pak, satu negeri dibalikkan oleh Allah seperti membalikkan kuih lapis. Hancur-hancuran, mengalami goncangan dengan dilipatnya bumi. Kalau kita masih bergetar 9,2 magnitudo, mereka atau skala Richter, tapi mereka dilipat buminya, bergeserlah semua keadaan. Setelah itu dihentakkan ke dalam bumi, dibalikkan dari atas ke bawah. Bagaimana hancur? Dari dulu sudah ada gempa-gempa ini. Dari masa-masa dahulu, gempa menjadi sebuah hal penyiksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu hari ini yang patut kita khawatirkan, ketika gempa itu sudah mulai taksur. Jadi dulu sekali saya dengar dari orang tua, Pak, dari orang-orang tua, tahun 70-an itu ada gempa paling besar di Aceh. 70 berapa? Bapak yang tahu, yang sudah berkumis putih, yang sudah berjanggut putih, Bapak yang tahu. Kalau kami kan masih muda-muda, Pak, walaupun nampaknya tua. Jadi Bapak tahu tahun sekitar 70-an itu ada gempa di Aceh yang hancur-hancuran. Kata orang tua, pohon kelapa pun sampai menunduk saking kuatnya goncangan. Tuan Padu Pak, 70 berapa itu yang terjadi, saya dengar dari orang tua. Setelah itu baru kita mengalami kembali yang paling hebat ketika tsunami 8,9, tapi masih dalam rangka volumenya masih sesekali. Nah, ketika mau terjadinya kiamat, volume ini bertambah, taksur, dan terus. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis itu, karena itu hadis Bukhari, dan Ibnu Hajar salah satu daripada pensyarah hadis Bukhari,
Beliau mengatakan kad waqa'a fi kathirin min al-bilad asy-syamaliyah wasyarqiyah wal-gharbiyah kathirun min az-zalazil walakin alladhi yadhharu anna al-murad bi kasratiha. Gempa yang akan terjadi menjadi tanda kiamat, dia akan terjadi di berbagai kota, ya, di timur, di barat, ya, di selatan, di utara, semua negeri akan mengalaminya. Tetapi yang Nabi maksudkan, kata Ibnu Hajar, bi kasratiha, ciri-ciri kiamat mau datang terus meningkat volumenya. Jadi dalam satu bulan itu ada negara-negara di Turki gempa, lalu kemudian besoknya kita baca berita ternyata Kanada gempa, lalu gempa di Vietnam, gempa di Indonesia, pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sini. Hampir setiap waktu ada gempa di mana-mana. Kalau itu sudah terjadi, siap-siaplah, kita akan segera menemui dimensi hidup yang berbeda. Kita akan bangkit juga dengan diawali gempa, ya. Jadi nanti puncak gempanya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu rasa takut yang sangat memuncak ketika terjadi kiamat. Jadi ini Allah beri rasa takut ini agar hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya gempa, ya, itu akan terjadi di saat hari H terjadinya kiamat. Allah menyebutkan inna zalzalatas saati syai'un azim, gempa yang akan terjadi di hari kiamat syai'un azim, itu perkara yang sangat dahsyat, kata Allah. Bagaimana dahsyatnya? Supaya bisa dibaca tentang dahsyatnya, Allah memberi sebuah analogi. Seorang ibu yang sedang menyusui, itu tak peduli lagi anak yang disusuinya, padahal seorang ibu kemanapun pergi tak melepaskan anaknya. Tapi hari itu anak itu terlepas saking takutnya sang ibu. Lalu seorang ibu hamil akan lahir tanpa harus mengalami proses persalinan, lahir begitu saja karena saking takutnya, ya. Unta-unta yang bunting, lahir anaknya begitu saja, padahal unta susah melahirkan, tapi lahir begitu saja. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, kata Allah, engkau akan melihat semua manusia merasa seperti mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Jadi semua merasa seperti mabuk. Bayangkan Pak, kita tak pernah mabuk, tapi ketika mengalami gempa itu seperti mabuk, tak tahu kita arah ke mana, digoncang sana, digoncang sini. Makanya Allah mengatakan iza zulzilatil ardu zilzalaha, kalau sudah tiba waktunya maka bumi digoncang dengan goncangan yang luar biasa. Nah, setelah itulah habislah kita semuanya, terdamparlah bumi ini, tidak ada satu pun makhluk yang hidup, bahkan satu rumput pun tak bisa hidup lagi. Semua bangunan rata dengan tanah, terhamparlah sebuah pemandangan, tembus seluruh pandangan, tak ada sesuatu apapun. Lalu kita tak tahu berapa ribu tahun berikutnya, wa akhrajatil ardu asqadaha, barulah muncul hari kebangkitan. Nah, kebangkitan itu semua bumi ini mengeluarkan semua isinya. Jadi semua yang terkubur di bumi dikeluarkan kembali, bangkitlah kita. Inilah jemaah melakukan Allah tentang tanda-tanda kiamat, dan rasakanlah kita sudah mulai mengalami masalah ini, yaitu gempa sudah mulai sering. Semakin dekat kiamat, semakin tinggi volume terjadinya gempa. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.